Selamat malam, selamat datang di acara Mathematics Webinar. Dan webinar pada malam hari ini berjudul mengenai Learning Mathematics During COVID-19 Pandemic. Selamat datang kepada para peserta. Semoga materi apa yang diberikan pada malam hari ini dapat berkenan dan juga berguna untuk pengetahuan tambahan bagaimana agar anak-anak kita bisa belajar matematik secara maksimal selama pandemi. Baiklah, kita akan segera mulai. Selama pandemi ini, UNICEF sudah melakukan penelitian bahwa ada sekitar 62.500.000 anak di seluruh Indonesia yang terkena dampak dari pandemi. Dan pandemi ini tidak hanya berdampak secara mikro, tetapi juga secara makro, yang dimulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, dan juga perguruan tinggi. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada anak-anak yang memang dari usia bahkan prasekolah pun juga mengalami dampak yang cukup signifikan. Itu juga bisa terlihat bagaimana cara mereka beraktivitas dan kini mereka harus melakukan segalanya secara virtual. Kondisi yang dialami oleh anak-anak pada 2 tahun terakhir ini tentu tidaklah mudah bagi orang tua, guru, dan juga anak-anak semua. Dan dengan cara ini tentu harus ada perubahan-perubahan yang dilakukan agar pendidikan juga bisa dilaksanakan secara maksimal. Ketika melakukan pembelajaran secara online, tentu ada keuntungan dan juga kerugiannya. Keuntungan yang pertama adalah fleksibilitas yang sangat tinggi. Fleksibilitas ini tentu berhubungan dengan jadwal. Ketika anak-anak memiliki les tambahan atau kemudian ada jadwal pelajaran-pelajaran yang harus mereka ikuti di luar dari materi sekolah, tentu mereka bisa mengaturnya dengan sangat mudah. Yang kedua, tidak perlu adanya transportasi. Transportasi biasanya kita harus bergulat dengan kemacetan setiap hari, menempuh jarak dari rumah ke tempat tujuan, kemudian juga harus ada ongkos dalam segi misalkan menggunakan transportasi online, atau juga kemudian membeli bahan bakar, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting di sini adalah penghematan waktu. Jadi semua dapat dilakukan dari rumah. Yang ketiga, significant cost savings, yang seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, karena tidak ada kebutuhan untuk transportasi, sehingga biaya itu dapat ditekan. Kemudian juga biaya-biaya juga biasanya akan mengalami penyesuaian. Misalkan biaya les tambahan yang harusnya 100% dari total biaya, kemudian akan ada diskon, dan lain sebagainya. Yang keempat, convenient learning. Artinya anak-anak bisa belajar dengan lebih nyaman di rumah, mereka bisa duduk di sofa, mereka bisa duduk di meja makan, sambil mereka nyemil makanan atau lain sebagainya. Jadi, pembelajaran ini tidaklah sifatnya kaku seperti duduk dalam kelas, yang mana semuanya harus menatap ke depan, tidak boleh berbicara, tidak boleh makan, dan lain sebagainya. Tetapi tentunya ada etika-etika yang harus dijaga selama pembelajaran online tersebut. Dan yang terakhir adalah more family time. Jadi anak-anak punya waktu lebih banyak bersama dengan orang tua. Jadi orang tua biasanya ada yang harus ke kantor, tapi sekarang harus di rumah. Jadi ada lebih banyak interaksi antara anak dan orang tua. Tetapi di sisi yang berlawanan, ada kerugian-kerugian yang berdampak kepada pembelajaran tersebut. Yang pertama adalah lack of social interaction. Anak-anak bersekolah, kemudian bertemu dengan guru, bertemu dengan teman-teman, tetapi di sisi yang lain, bertemu secara virtual tentunya tidak ada ikatan perasaan atau enggak chemistry yang kita sering katakan dengan guru dan teman-temannya. Sehingga ini adalah masalah terbesar yang nantinya akan dihadapi ketika anak-anak mulai masuk sekolah kembali. Yang kedua, high chances of distraction. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap ada pembelajaran secara online, pasti akan ada gangguan. Gangguan tersebut bisa berasal dari anggota keluarga, bisa dari kondisi, misalkan ada ojek online yang datang, atau kemudian ada orang yang datang mengantar sesuatu. Dan karena anak tersebut ada di rumah, tentu terkadang orang tua akan meminta bantuan, tolong ambilkan sesuatu, kemudian harus lakukan apa. Dan ini merupakan gangguan-gangguan minor yang sebetulnya tidak akan terjadi di sekolah, tetapi pasti terjadi di rumah. Yang ketiga, teknologi yang cukup rumit atau complicated.
Tidak semua anak memiliki kemampuan untuk mengakses teknologi secara bisa dikatakan mereka melek teknologi. Tetapi akan ada batasan-batasan di mana mereka belum tentu memahami bagaimana cara menggunakan teknologi tersebut. Sebagai contoh, ketika anak-anak di usia TK ataupun SD harus menggunakan Zoom, kemudian misalkan gurunya meminta mereka mengisi poll, atau mungkin mereka mau melakukan sesuatu dari link yang disediakan di chat box, itu tentunya masih membutuhkan caregiver ataupun orang tua yang menemani pada saat pembelajaran. Di samping itu, guru-guru juga tentunya mengalami kesulitan. Misalkan ketika melakukan assessment, yang biasanya hanya perlu mengetik soal, di print out, di fotokopi, sekarang kondisinya berbeda. Kondisinya mereka harus menyediakan di Google Form. Mereka harus menggunakan sistem assessment yang lain, yang mana membutuhkan waktu lebih banyak. Dan konsekuensi terbesar adalah bahwa jumlah jam bekerja dari guru itu tentunya meningkat berkali-kali lipat. Yang keempat, questionable credibility of online degrees, including the fifth questionable grade assessment. Jika melakukan pembelajaran secara online, terkadang akan ada suatu pertanyaan. Apakah apa yang sudah dilakukan sehingga kita memiliki sertifikat ataupun assessment yang dijalankan, apakah itu memang kredibel? Tentu di masa pandemi dengan hanya menggunakan kamera yang memperlihatkan wajah, tidak menutup kemungkinan bahwa kecurangan-kecurangan itu bisa dilakukan. Dan ini masih banyak dan marak terjadi, di mana ada joki yang menawarkan jasa mereka pada saat mereka ujian matematika, ada juga joki yang menawarkan untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri, bahkan yang sudah sampai ke university atau universitas pun masih melakukan hal serupa. Jadi, kondisi pandemi tentu akan membutuhkan beberapa trik di saat ujian itu berlangsung. Dan ini tentunya butuh proses pembelajaran yang mana pihak dari guru dan juga siswa tentu harus ada kerjasama yang baik dan kepercayaan. Dan untuk menumbuhkan kondisi seperti ini tentu tidaklah mudah. Dan sangat disayangkan jika asesmen yang dilakukan itu terjadi kecurangan-kecurangan, sehingga apapun yang dihasilkan nantinya itu tidak mencerminkan hasil yang sebenarnya, dan ini akan menjadi bias. Sekarang kita akan coba lakukan sedikit feedback, dan sebetulnya ini bisa dilakukan dalam poll, tetapi untuk mempersingkat waktu, kita akan coba. Dan dimohon untuk menyimpan jawaban masing-masing. Yang pertama, apakah Anda merasa bahwa matematika itu penting? Kalau penting, Anda silakan tuliskan yes, kalau tidak penting, ya tuliskan no. Yang kedua, pelajaran apa saja yang menurut Anda itu penting pada saat nantinya anak Anda akan masuk ke dalam uni? Atau bagi murid yang hadir di sini, bisa melihat ada beberapa pelajaran linguistik, termasuk Inggris, Mandarin, dan lain sebagainya. Kemudian kedua science, ketiga mathematics, keempat bisnis, kelima art and design, dan yang terakhir itu tidak ada dari apa yang sudah disebutkan sebelumnya. Bisa dituliskan yang menurut Anda penting, Anda bisa memilih lebih dari satu. Yang ketiga, apakah Anda menginginkan bahwa anak-anak Anda menjadi seperti Anda? Dan pertanyaan ini adalah untuk orang tua. Jika Anda menginginkan anak Anda seperti Anda, jawab ya atau yes, kalau tidak ya jawab saja no. Dan yang terakhir, apa yang menurut Anda paling penting untuk perkembangan anak Anda? Khusus juga untuk orang tua. Yang pertama adalah karakter, kedua akademik, ketiga karakter dan akademik, yang keempat tidak dari apa yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi cerminan untuk apa yang akan saya bawakan dan jelaskan berikutnya. Baik. Berdasarkan definisi importance, itu diambil dari kata important atau penting. Penting artinya memiliki suatu nilai yang sangat besar, sehingga efeknya itu akan ada. Di suatu saat seseorang mengambil suatu keputusan bahwa hal ini penting, tentu akan menjadi suatu bentuk yang harus diprioritaskan.
Akan tetapi, jika sudah tidak dirasa penting, tentunya hal ini menjadi sesuatu yang harus diabaikan. Nah, di sini yang akan menjadi efek domino di bagian berikutnya. Ketika seseorang sudah melihat adanya kepentingan atau importance, maka bisa dipastikan bahwa akan ada perspektif di sana. Perspektif yang dilihat oleh satu orang dengan orang yang lain belum tentu itu sama. Dan bisa saja keduanya itu benar ataupun keduanya salah. Dan di saat melihat dari berbagai perspektif, tentu harus didukung oleh bukti-bukti konkret yang akan menguatkan bahwa memang hal itu penting atau hal itu tidak penting. Nah, disinilah pokok bahasan di mana matematika itu menjadi sorotan bahwa matematika itu penting atau tidak penting. Kalau ditanyakan kepada beberapa orang tua, tentu mereka mengatakan, ya, matematika tidak penting. Buat apa belajar matematika? Toh juga nanti tidak dipakai. Buat apa belajar fisika? Nanti juga tidak akan dipakai. Nah, pokok pikiran yang ditanamkan kepada anak-anak mengenai masalah penting tidak penting, itu berdasarkan perspektif dari orang tua. Dan di saat anak bertumbuh besar, nantinya mereka akan bisa berpikir bahwa apakah itu memang penting atau tidak penting. Di satu titik, mereka akan menyadari bahwa itu bisa menjadi penting ataupun tidak menjadi penting, karena itu adalah perjalanan dari bagaimana mereka mengenyam pendidikan. Yang harus diperhatikan di sini adalah jangan sampai pada saat satu titik anak Anda ingin melanjutkan pendidikan di jenjang universitas dengan requirement tertentu, itu tidak bisa tercapai. Saya pernah memegang satu kasus di mana anak ini ingin mengambil desain di Amerika, tetapi salah satu persyaratan untuk masuknya itu adalah tes matematika. Dan di situ saya melihat memang waktunya cukup sempit. Tetapi karena memang requirement-nya untuk art and design tidak setinggi untuk bisnis ataupun science, jadi masih bisa memungkinkan. Dan dengan program pendek itu bisa dilakukan, dan hasil tesnya cukup baik, dan dia bisa diterima di Amerika. Nah, untuk kasus-kasus yang lain tentunya itu punya variasi dan juga keunikan tersendiri. Jadi setiap kita mengambil keputusan bahwa akademik itu tidak penting, tentu ini akan menjadi hambatan karena secara global tes masuk perguruan tinggi itu rata-rata memiliki dua tes, yaitu tes non-akademik yang berhubungan dengan psikologis, dan yang kedua itu adalah tes akademik dan biasanya menguji bahasa Inggris dan juga matematika. Pelajaran yang lain yang diuji itu berdasarkan dari fakultas yang ingin dituju ataupun persyaratan-persyaratan minor yang memang harus menjadi pendukung untuk bidang ilmu tersebut. Jika kita kembali ke pertanyaan sebelumnya, nomor 1, apakah matematika itu penting? Dari sisi saya secara pribadi, matematika itu sebetulnya esensial. Dan itu bisa membuat banyak pembaharuan, ada banyaknya dukungan terhadap bidang kerja yang nantinya akan ditangani. Meskipun secara eksplisit tidak sampai 100%, itu akan mendukung. Tetapi jika melihat esensi dari pendidikan itu sendiri, fungsi matematika sebetulnya cukup banyak. Nah, yang pertama itu adalah excellent for your brain. Jadi kinerja otak itu bisa meningkat dengan cukup signifikan ketika anak-anak itu menyelesaikan permasalahan. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan suatu soal, dari yang tingkatnya mudah, menengah, ataupun sampai yang tingkatnya tinggi. Yang kedua adalah real-world applications. Dalam dunia nyata, tidak bisa kita pungkiri, bahkan dimanapun itu angka selalu ada. Kita pergi ke minimarket, kita mau belanja, kita harus tahu berapa yang kita butuhkan untuk kita membayar, jangan sampai nanti uangnya kurang. Kemudian bagaimana mereka menerapkan diskon, apakah harga tersebut benar dan wajar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, better problem solving skills. Di sini memang tujuan utama dari matematika dalam framework yang dikeluarkan oleh MOI di Singapura, salah satu kriteria untuk anak-anak di abad ke-21 itu memang harus lebih tinggi dari cuma sekedar problem solving, yang nanti akan kita bahas berikutnya. Yang keempat, helps almost every career.
Jadi dalam karir apapun memang matematika itu digunakan. Seberapa banyaknya itu digunakan tentu sangat bergantung dari karir yang akan nantinya dipilih oleh anak-anak. Yang kelima, helps understand the world better. Kalau kita mengenal yang namanya Einstein, Einstein berangkat dari dunia matematik, kemudian mengeluarkan banyak sekali teorema, bahkan sampai penghujung akhir hayatnya, dia masih mengeluarkan sebuah postulat, yang mana ini belum sempat menjadi teori. Tetapi Einstein memiliki banyak sekali kontribusi bagaimana mengerti tentang bagaimana alam ini bekerja. Bagaimana sistem gravitasi itu bisa mempertahankan planet pada orbitnya, kemudian bagaimana tata surya ini bisa terbentuk, dan lain sebagainya. Dan ini berhubungan dengan poin ke-6, di mana ini merupakan bahasa universal. Jadi matematika kalaupun kita membuat menjadi sesuatu yang sederhana, tentunya kalau angka 1, 2, 3, sampai 10 kita bisa gunakan jari. Dan ini menjadi salah satu bentuk bahasa yang paling sederhana. Dan ini yang kita katakan bahwa segala sesuatu itu kita bisa gunakan secara universal. Yang ketujuh, forming good learning habit to be long life learner. Sebagai manusia tentunya kita harus belajar seumur hidup. Akan ada banyak hal-hal baru yang kita temui, permasalahan-permasalahan baru yang kita temui, dan di sini akan mendukung anak-anak untuk bisa menjadi tipe anak yang bisa belajar seumur hidup. Dan konteks belajar ini bukan hanya belajar matematik, tetapi bagaimana mereka bisa melihat setiap permasalahan menjadi sesuatu yang mereka harus pelajari bagaimana mencari jalan keluarnya. Dan yang terakhir yang paling penting di sini adalah forming character, behaviors, and mindset. Poin ke-8 ini adalah poin yang paling sulit dibentuk. Bisa dibentuk dalam 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun, tetapi itu adalah menjadi awal dari pembentukan karakter, behavior, dan juga mindset mereka. Dan selama perjalanan tentunya ini harus terus di-emphasize. Tidaklah mudah untuk bisa mempertahankan hal tersebut jika tidak ada konsistensi. Dan disinilah matematika itu penting. Dan selain mengajarkan matematika, saya secara pribadi juga mengajarkan kepada guru-guru untuk belajar psikologis. Bagaimana caranya menghandle anak-anak, dan tidak hanya masalah akademik, tetapi juga memperhatikan hal-hal non-akademiknya. Nah, fondasi yang paling penting itu adalah karakter. Sesuai dengan quote yang disebutkan oleh Dr. Kevin Ryan sebagai founder of the Center for Character and Social Responsibility, beliau menyatakan bahwa character education is not one more thing to add to your plate, it is the plate. Jadi karakter itu menjadi fondasi dari semua yang akan mereka pelajari di dunia akademik, baik itu bahasa, seni, matematik, ekonomi, akuntansi, atau lain sebagainya pun, semua itu menjadi bagian dari karakter yang mensupport segala sesuatunya. Jadi karakter itu adalah sesuatu yang paling penting sebetulnya. Dan ini yang paling sulit dibentuk ketika karakter ini sudah terbentuk secara matang di usia akhir 17, akhir 18 pada umumnya. Dan perkembangan karakter itu sendiri sebetulnya adalah untuk menumbuhkan personality dari anak-anak, baik itu kepercayaan diri dan integritas mereka. Dan kedua, bagaimana menciptakan anak-anak sebagai long life learner. Mereka bisa sabar, mereka bisa konsisten mengerjakan sesuatu, dan juga ada self-control. Bagaimana mereka bisa mengendalikan diri mereka masing-masing. Dan yang terakhir, sebagai faktor fundamental untuk membangun hubungan sesama, hubungan dengan teman, hubungan dengan orang tua, dan di sini mereka punya suatu empati terhadap orang lain, dan juga bagaimana belajar untuk bisa bertanggung jawab. Sebagai orang tua ataupun guru, tentu kita ingin hal yang terbaik untuk anak-anak. Jadi yang pertama adalah harus melihat ini sebagai sesuatu yang serius. Kedua, harus mengerti bahwa mereka bukanlah Anda. Yang ketiga, bahwa mereka itu bukan suatu bentuk kemenangan, suatu trofi. Dan kebanyakan orang tua zaman sekarang ini
maunya anak dimajukan sampai dia menang, tetapi yang mengerjakan semuanya adalah orang tua. Kemudian trofinya semua disebar di media sosial, semua dipamerkan. Tetapi sebetulnya itu bukanlah suatu pencapaian dari anak Anda. Dan perlu juga diingat bagi orang tua bahwa hal ini tidak membentuk apapun untuk anak Anda. Jadi, kita harus menyadari bahwa anak-anak itu harus berkembang dan mereka bisa mendapatkan sesuatu atas dasar kerja keras mereka sendiri, bukan sesuatu yang kita lakukan hanya demi suatu bentuk kemenangan atau pencapaian yang sebetulnya itu tidaklah benar. Yang keempat, coba dengarkan dan percaya mereka sendiri. Hal ini tentunya sangat penting untuk usia-usia teenager. Mereka biasanya membutuhkan seseorang untuk diajak bicara, seseorang yang mereka percayai, dan di sini sangat krusial. Ketika mereka sudah tidak percaya kepada Anda, tentunya mereka akan menjauh. Dan ini sering terjadi. Kalau saya menghandle anak-anak usia di usia belasan tahun, terutama SMP, SMA, atau middle school ke high school, itu sangat berbeda dibandingkan saya harus mengajar di usia sebelum SMP, atau mereka masih di SD. Dan yang terakhir ini adalah bagaimana menjadi fan nomor satunya anak-anak. Ini sangat penting untuk anak-anak sebelum usia belasan tahun. Jadi untuk di TK dan SD itu sangat penting bahwa anak-anak tahu bahwa Anda sebagai pendukung mereka dan sebagai fan mereka nomor satu. Dan di sini bagaimana nantinya anak-anak akan tumbuh berkembang dengan optimal. Dan tentu itu yang akan kita harapkan. Nah, ini adalah kurikulum framework untuk matematik di Singapura. Jadi kalau kita mau belajar matematik, tentunya akan ada konsep. Nah, kita akan lihat satu persatu. Kalau konsep yang kita miliki sebetulnya simple. Belajar numerik, belajar aljabar, geometri, statistik, probabilitas, dan beberapa analisis sederhana. Kemudian kita juga akan meningkatkan skill anak-anak dengan cara melakukan latihan. Bagaimana melakukan numerical calculation, algebraic manipulation, spatial visualization, data analysis, measurement, use of the mathematical tools, and estimation. Dan ini bukan sesuatu yang menjadi titik atas atau titik puncak dari penyelesaian masalah. Akan ada yang namanya proses untuk anak-anak bisa melanjutkan kembali. Perlu adanya skills untuk reasoning, communication, and connections, thinking skills, and heuristic application and modeling. Ini akan menjadi level berikutnya setelah anak-anak memiliki skills. Pembentukan konsep, skill, dan proses ini nantinya akan menjadi key konsep, yang kemudian akan didukung dengan attitudes dan metacognition. Attitude yang diperlukan untuk anak-anak di sini akan menjadi penyokong yang cukup signifikan, baik dari interest-nya mereka minat atau tidak, kemudian confidence atau tidak, apakah mereka percaya diri dengan apa yang sudah mereka lakukan, apakah mereka yakin dengan jawaban tersebut, kemudian ada perseverance, dan juga appreciation. Nah, apresiasi yang diberikan oleh orang tua dan guru di sini cukup signifikan. Ketika kita bisa memberikan yang terbaik untuk mereka, tentunya mereka akan memberikan juga output yang maksimal. Dan yang terakhir, tentang metacognition, itu adalah monitoring of one's own thinking, self-regulation of learning. Jadi ketika anak-anak sudah bisa mandiri, tentunya nanti mereka akan bisa mengatur waktu, kapan harus belajar, mana yang harus diprioritaskan, dan kita tidak perlu lagi menyuruh anak-anak untuk, ayo belajar, sekarang waktunya untuk mengerjakan halaman sekian, itu sudah tidak ada lagi. Jadi ketika sudah muncul sampai tahap seperti ini, itu anak-anak sudah menjadi tipe pelajar yang mandiri, dan ini yang kita harapkan tentunya. Dan untuk mencapai pada titik tersebut, itu semua harus dibangun dari dasar. Jadi harus dimulai dari saat usia dini, sedini-dininya. Baik itu dari usia TK, akan jauh lebih baik. Nah, untuk sampai ke titik di mana anak-anak itu bisa nantinya bersaing di era globalis ini, kita membuat suatu bentuk heuristik di mana anak-anak ini perlu yang namanya higher order thinking skills atau dikenal dengan nama HOTS. Karakteristiknya apa saja? Berdasarkan direktorat dari Dikbud, yang pertama
mereka bisa mentransfer satu konsep ke konsep yang lain. Kedua, bisa memproses dan mengaplikasikan informasi yang dia peroleh. Ketiga, mencari korelasi atau hubungan dari informasi yang berbeda. Yang keempat, menggunakan informasi tersebut untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kelima, mencari ide-ide dan juga mengembangkan critical thinking mereka. Nah, itu adalah karakteristik-karakteristiknya. Tapi apakah pencapaiannya itu mudah? Nah, ini adalah piramid untuk HOTS. Pada tahap awal, anak-anak masih berusaha untuk mengingat angka 1, 2, 3, 4, 5, dan lain sebagainya. Bagaimana cara menulis angka 5. Kemudian mereka mulai mengerti bahwa 5 itu sebetulnya memang ada 5 buah objek. Atau ketika anak belajar tentang aljabar, kenapa kalau pindah ruas harus diganti tandanya, menjadi tanda yang berlawanan, dan lain sebagainya. Mereka sudah masuk ke dalam tahap mengerti. Tetapi itu tentunya tidak cukup. Selain mereka mengerti, mereka harus bisa mengaplikasikan. Itu sudah masuk ke tahap ketiga. Mereka bisa mengaplikasikan. Kalau mereka punya kasus, mereka tahu mereka harus menggunakan aljabar. Ada kasus yang lain, mereka tahu harus menggunakan trigonometri. Ada kasus yang lain, mereka menggunakan Pitagoras dan lain-lain. Nah, ketika mereka sudah bisa mengaplikasikan, tentu ini tidaklah berhenti pada titik ini. Ada 3 tahapan lagi yang harus dicapai, yaitu kemampuan menganalisa, mengevaluasi, dan juga menciptakan sesuatu. Nah, 3 tahapan terakhir ini itu sangatlah dibutuhkan untuk anak-anak yang sudah masuk ke dalam era globalisasi. Di abad ke-21 tidaklah mudah, bahwa pembelajaran memang makin sulit, tuntutan juga makin tinggi, bahkan sistem pembelajaran sendiri juga sekarang requirement-nya cukup tinggi. Dan inilah sebabnya kenapa anak-anak zaman sekarang itu jauh lebih pintar daripada anak-anak zaman dulu. Untuk yang seusia saya, kalau dibandingkan dengan anak-anak zaman sekarang, saya harus mengakui bahwa saya itu kalah jauh. Dari sisi ilmu, dari segi kematangan mental, dan lain sebagainya, itu semua kalah. Dan di sini kita harus melihat bahwa mereka nantinya pun akan jauh lebih baik dari kita. Dan ini yang kita harapkan, karena memang dunia terus berkembang, kita punya teknologi yang terus maju, kemudian kita juga bisa menikmati kemudahan-kemudahan, itu semua dari orang-orang yang memang bisa mencapai 3 sisi teratas ini. Mereka mampu menganalisa, mengevaluasi, sampai mereka bisa menciptakan sesuatu. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari kasus-kasus matematik yang bisa digunakan sebagai pemacu. Bagaimana anak-anak bisa melakukan analisa, evaluasi, sampai mereka bisa menciptakan sesuatu. Nah, contoh pertama ini adalah broken calculator, di mana hanya ada beberapa tombol yang bisa digunakan, yaitu angka 3, angka 4, perkalian, pengurangan, sama dengan, dan juga untuk clear button. Nah, di sini sudah ada contoh, kalau ingin menghasilkan angka 1, mereka harus menggunakan 4 kurang 3. Untuk mendapatkan 5, mereka menggunakan 3 dikali 4, dikurangi 3, dikurangi 4. Nah, dengan menggunakan tombol-tombol yang tersedia ini, sementara tombol yang lain itu rusak, kita akan minta anak-anak untuk mendapatkan angka 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, dan 10. Apakah itu mungkin? Tentu saja mungkin. Ketika ada cara, pasti nantinya mereka bisa hasilkan. Nah, ketika mereka bisa mengisi semuanya secara penuh, dan ini adalah hasilnya. Jadi bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan. Contoh kedua yang ingin saya berikan adalah kasus seperti ini, di mana ada 4 gambar, kemudian 3 dari mereka itu bisa dikategorikan dalam satu grup yang sama. Kemudian mereka harus menentukan satu yang harus dikeluarkan dari grup, dan mereka boleh menggunakan cara apapun dan karakteristik apapun selama mereka memiliki karakteristik yang sama. Contoh yang pertama adalah saya mengeluarkan gambar di pojok kiri atas, yaitu gambar bintang, karena 3 yang lain bentuknya bulat. Atau saya bisa mengeluarkan yang di pojok kanan bawah karena warnanya yang berbeda sendiri. Atau saya bisa mengeluarkan yang di sebelah kiri bawah karena tidak tersenyum. Kemudian saya bisa mengeluarkan yang di sebelah kanan bawah karena tidak ada wrinkle di bagian bawah mata, dan lain sebagainya. Nah, contoh-contoh seperti itu sebetulnya kita bisa memacu kreativitas anak, dan itu menganalisa sesuatu yang sebetulnya sangat mudah ketika mereka mempelajari tentang shapes atau bentuk. Nah, mereka bisa belajar bentuk, mereka bisa belajar warna, mereka bisa belajar menganalisa suatu visualisasi gambar. Dan di sini sangat penting untuk usia dini, yaitu di usia prasekolah, di jenjang TK.
Contoh yang berikutnya adalah yang diambil dari workbook My Pals Are Here di jilid 4A. Contohnya adalah sebagai berikut. Gunakanlah beberapa petunjuk untuk membuat angka yang paling besar yang terdiri dari 5 buah digit. Yang pertama, semua digitnya harus berbeda. Yang kedua, tidak ada angka 1. Yang ketiga, digit untuk di puluhan ribunya itu lebih besar dari 7. Yang keempat, jumlah dari 5 digit tersebut adalah 18. Dan yang terakhir, angka yang terbesar itu adalah sama dengan jumlah dari 4 digit yang lain. Nah, jawabannya adalah 94.320. Nah, untuk hal seperti ini, itu menjadi salah satu contoh bagaimana anak-anak harus menganalisa dari petunjuk-petunjuk yang diberikan. Berikutnya kita akan melihat mengenai learning styles. Nah, kepercayaan mengenai learning styles itu sudah menyebar dari satu negara ke negara yang lain. Dan hal seperti ini tentunya sangatlah masuk akal. Beberapa orang bahkan melihat bahwa ini itu sangatlah benar sehingga diterapkan ke dalam sistem edukasi secara global. Dan guru-guru pada umumnya, mereka percaya bahwa untuk menjadi seorang pengajar yang sangat efektif, mereka harus melihat dan mengidentifikasi dari learning style masing-masing anak. Dan kita bisa melakukan estimasi bahwa 90% dari anak-anak itu sebetulnya mereka punya learning style yang belum cocok. Dan di sini akan ada suatu video yang sebetulnya bisa ditonton, bisa dicari di YouTube oleh Dr. Taysha Marshik yang menjadi Assistant Professor of Psychology at University of Wisconsin. Nah, penelitian yang dilakukan itu bahwa tidak ada learning style sebetulnya yang secara spesifik menjadi dominan untuk setiap orang. Learning style itu secara global setiap orang punya. Dan tidak ada satu hal yang secara spesifik sangat efektif untuk satu orang dan itu berbeda dengan orang lain, itu tidak sama sekali, itu tidaklah benar. Nah, kalau kita mau meninjau lebih jauh tentang isi dari research yang sudah dilakukan, bisa membuka link YouTube yang ada di sini. Cukup saja mencari tentang learning styles, lalu cari link yang berhubungan dengan Don't Believe Everything You Think, dengan title-nya Learning Styles and the Importance of Critical Self-Reflection oleh Taysha Marshik. Nah, di sini akan ada video sepanjang sekitar 18 menit yang bisa didengarkan berdasarkan hasil research beliau beserta profesornya. Nah, karena kita sudah sebetulnya tahu bahwa learning styles itu sebetulnya tidak ada. Yang ada adalah learning tools. Jadi untuk belajar matematik secara khusus, itu ada beberapa yang bisa kita gunakan pada umumnya. Yang pertama adalah buku-buku, textbook. Kemudian kedua, educational toys, untuk mainan-mainan anak usia dini. Kemudian kita bisa menggunakan assistance dari teknologi, contohnya kalkulator, solver, games, dan juga simulator. Kemudian bisa juga belajar dari video dan film-film, dan yang terakhir belajar dari games. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah buku. Nah, kalau textbook memang dibutuhkan. Beberapa orang mengatakan bahwa menggunakan e-book saja sudah cukup. Nah, untuk e-book, satu konsekuensi yang harus diambil untuk e-book adalah ketika kita berusaha mencari bahan, itu harus selalu membuka file, mencari halamannya, dan cenderung akan sangat menyulitkan. Akan berbeda halnya dengan menggunakan textbook. Nah, untuk belajar matematika secara khusus itu memang harus menulis dan menggunakan kertas. Jadi itu akan menjadi jauh lebih efektif di samping kita hanya menggunakan tab atau hanya scrolling saja, itu cenderung tidak efektif. Disarankan untuk orang tua untuk menyediakan buku untuk belajar di rumah. Yang kedua adalah mainan. Nah, untuk mainan-mainan edukasi bisa dicari untuk Montessori, untuk melatih kreativitas, dan lain sebagainya, itu bisa ditemukan di toko-toko mainan, dan pada umumnya juga bisa sekarang dibeli secara online. Yang ketiga, kita bisa menggunakan teknologi. Contoh kalkulator, kita bisa dapatkan dengan cukup mudah. Kemudian ada solver, contohnya adalah Quick Math. Nah, untuk masalah solver ini,
ada banyak keuntungan yang bisa diambil, tetapi juga kerugiannya cukup signifikan, dan itu cenderung akan tidak menyehatkan di kemudian hari. Yang ketiga, kita punya games. Ada banyak sekali website yang bisa digunakan, contohnya adalah My Playground, kemudian Navis Fun, dan untuk simulator bisa dicoba di PHET. Ini adalah simulasi untuk pembelajaran interaktif, untuk sains, dan juga matematik. Nah, untuk quick math itu pada umumnya sekarang digunakan oleh anak-anak selama pandemi karena mereka bisa menyelesaikan permasalahan matematika secara cepat, secara cukup instan. Mereka cukup memasukkan saja persamaan atau kasus-kasus yang mereka temui, kemudian tinggal diklik, selesai, keluar jawabannya. Dan di situ juga bisa mereka lihat cara-caranya. Dan beberapa kasus yang saya temui, ketika anaknya ditanya orang tua, bisa nggak ngerjain matematikanya? Bisa nggak kerjain PR-nya? Bisa nggak kerjain ulangannya? Mereka selalu menjawab bisa, dan jawabannya selalu ada. Dan ketika saya investigasi lebih lanjut, dan ternyata yang memang basicnya sama sekali tidak bisa. Jadi ketika kita langsung supervise face-to-face, atau langsung di depan dikerjakan, ya tidak bisa. Nah, ini yang menjadi permasalahan serius di kemudian hari ketika mereka sudah terbiasa menyelesaikan sesuatu dengan menggunakan program. Jadi tidak adanya lagi namanya konsep, tidak ada lagi namanya pengetahuan, tidak ada lagi namanya kemampuan menyelesaikan masalah. Dan ini masalah yang sangat serius di kemudian hari. Untuk website yang bisa digunakan untuk bermain game sambil belajar, ini lebih cocok digunakan untuk guru-guru untuk memacu, ya, untuk memacu sekali lagi kreativitas anak. Kedua, untuk membuat anak-anak itu lebih enjoyable ketika belajar. Ketiga, untuk menanamkan konsep. Itu bisa digunakan untuk jenjang-jenjang di bawah, terutama di usia-usia katakanlah 7 sampai 12 tahun. Itu akan lebih cocok dengan media seperti ini. Contoh yang lain adalah Math Playground, kurang lebih sama. Kemudian ada simulator, biasanya ini untuk jenjang middle school atau secondary. Dan ada beberapa simulator yang lain yang bisa digunakan sebetulnya untuk usia-usia dini. Yaitu sudah ada cukup banyak simulasi, dan bisa kita cari lewat Google langsung. Untuk orang tua bisa mendownload, terus kemudian bisa install di handphone. Kemudian kita bisa minta anak-anak untuk kerjakan langsung di handphone atau di tablet. Dan beberapa simulator juga bisa digunakan langsung di laptop. Nah, untuk yang di laptop, biasanya anak-anak bisa langsung disupervise oleh orang tua. Dan itu akan lebih baik untuk dilakukan pada saat pengenalan mengenai komputer di usia dini. Kemudian untuk video dan film-film, biasanya sekarang orang mau belajar lewat YouTube. Banyak yang mengatakan bahwa semua belajar otodidak lewat YouTube. Nah, ini bisa dilakukan juga di rumah. Pada saat anak-anak itu menonton, kita bisa kadang mengganti tontonan yang sedang di-play di TV. Misalkan sesekali buka saja tentang math facts, di situ anak-anak yang belum belajar tentang penjumlahan bisa diperkenalkan mengenai penjumlahan, terutama anak-anak yang masih di jenjang TK, TKA atau TKB, atau mungkin di kelas 1, tentang penjumlahan dan pengurangan. Kita juga bisa cari web-web yang lain, misalkan mereka mau belajar tentang aljabar, kita bisa bawa ke link yang lain. Dan di sini sebetulnya bukan permasalahannya bahwa mereka harus bisa mengerti semua kompetensi-kompetensinya, tetapi kita berusaha membuat anak itu mengenal bahwa segala sesuatunya bisa dibuat secara interaktif dan juga menarik. Dan ini salah satu strategi. Yang terakhir adalah games. Tentu banyak orang bertanya-tanya, kok bisa untuk games itu menjadi proses pembelajaran? Nah, Minecraft itu merupakan satu game yang bisa digunakan untuk memacu kreativitas anak. Di sini ada sejumlah infinite kreativitas. Artinya tidak ada batasan seberapa banyak anak-anak itu berkreasi. Jumlah kreasinya tidaklah terbatas pada suatu angka tertentu, tidak terbatas pada space tertentu. Di sini anak-anak bisa belajar bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dengan cara membangun sesuatu, dan mereka bisa juga menciptakan sesuatu berdasarkan apa yang mereka imajinasikan. Nah, untuk games, sebagai orang tua harus melihat
ini sebagai sesuatu yang positif, tetapi tentu kita harus memberikan batasan waktu. Jadi tidak selamanya seharian harus mereka bermain Minecraft. Kita bisa tentukan waktu saja, misalkan 1 hari 2 jam, atau di weekend mereka bisa gunakan waktu lebih lama, itu tergantung dari kebijakan orang tua masing-masing. Dan sebagai penutup di sini, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa belajar secara online itu bukan sesuatu yang tidaklah mungkin menjadi efektif. Efektivitas pembelajaran bukan berdasarkan dia harus dilakukan secara offline ataupun online. Jadi untuk belajar tentunya selama pandemi masih harus tetap bisa dilakukan selama itu bisa dilakukan secara benar. Yang kedua, bahwa ada banyak cara untuk belajar, jadi tidak terbatas hanya menggunakan buku ataupun satu jenis media saja. Yang ketiga, parents assistance is very essential to children's development. Jangan lupa peran dari orang tua di rumah untuk bisa terus mendampingi anak dalam proses pembelajaran, itu akan menghasilkan hasil yang optimal. Dan yang terakhir, Golden Triangle of Success for Students. Di sini perlu adanya koordinasi dari orang tua, guru, dan juga anak-anak. Nah, hal ini akan jauh lebih terasa ketika anak-anak tersebut sudah masuk ke jenjang secondary atau di middle school atau jenjang SMP. Di saat jenjang seperti ini sudah tercapai, biasanya perkembangan itu akan jauh lebih pesat, akan jauh lebih baik pada saat ketiganya bisa berkoordinasi dengan baik. Nah, untuk bisa menghasilkan yang optimal tentunya tidak bisa salah satu tidak bekerja. Sebagai contoh, ketika anak dan guru sudah bekerja secara maksimal, anak sudah belajar secara maksimal, tetapi orang tua tidak suportif. Itu juga tidak bisa terjadi, tidak bisa tercapai. Ketika anak dan orang tua berusaha untuk supaya anak ini dapat hasil yang optimal, orang tua sudah menyesuaikan segala sesuatunya, sudah mensupport, tetapi tidak ada guru yang bisa mendukung, tentu juga tidak bisa tercapai. Nah, ini yang saya katakan sebagai Golden Triangle of Success for Students, karena memang hal ini butuh kerjasama yang sangat baik dari segi orang tua yang harus suportif terhadap anak dan mempercayai guru tersebut untuk mendidik anak tersebut. Kemudian si anak juga harus mau belajar, harus mengikuti arahan guru, dan juga harus mau jujur kepada orang tua. Dan guru sendiri harus bisa mengajar dengan baik anak tersebut dan bertanggung jawab kepada orang tua. Nah, kiranya hal ini yang ingin saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Sampai jumpa, dan terima kasih.